Salam, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Dwi Budi Cahyono melalui channel Bina Sabda. Channel ini dibangun untuk kita bersama-sama belajar kitab suci, menerapkannya, dan kita dapat bertumbuh dalam anugerah Allah. Bapak Ibu saudara-saudari dicinta Tuhan, terima kasih untuk dukungannya, atensinya mengikuti channel kami. Biarlah kami sungguh tetap memberkati secara khusus saya pribadi bisa terus melanjutkan pelayanan ini. Oleh karena dukunglah dengan mendukung kami melalui cara subscribe, like, komen, bahkan membagikan kepada saudara-saudara seiman yang lainnya, sehingga banyak lagi umat Tuhan yang menerima berkat melalui channel ini. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang etika konflik. Kita sudah memasuki sesi yang ketiga. Hari ini kita khusus poin kepada etika konflik tentang akar pahit. Saudara-saudara dikasih Tuhan, siapa di antara kita yang tidak mengalami akar pahit? Tentu kita pernah mengalami dan memiliki pengalaman yang sangat menyakitkan. Akar pahit bisa menjadikan kita terus memendam dendam yang begitu besar. Akar pahit juga dapat menjadikan kita bisa melakukan suatu tindakan yang destruktif, menghancurkan tidak hanya diri kita tapi juga orang lain. Tetapi akar pahit apabila kita bisa manage, apabila kita bisa tangani dengan baik, akar pahit itu akan menjadikan kita bisa melihat rancangan Tuhan yang besar dan akhirnya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam pelajaran hari ini kita mengambil studi kasus tentang pribadi Yusuf. Kita tahu bersama Yusuf adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa. Kitab suci mencatat mulai Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Begitu luas dan panjang catatan-catatan tentang Yusuf. Ada ayat pasal-pasal khusus membahas tentang titik-titik ataupun momen-momen penting di mana Yusuf dapat menyatakan dirinya sebagai pribadi yang sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan dan rencana Allah yang besar. Sampai akhirnya pada pasal yang 50, ayat yang ke-20, Yusuf bisa membuat satu statement yang luar biasa. Saya akan membacakan ayat itu. Kejadian 50 ayat 20. Yusuf berkata pada waktu itu kepada saudara-saudaranya dengan perkataan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan, untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ini statement yang luar biasa daripada Yusuf. Kalau kita kembali feedback memulai dari pasal 37, kita tahu bersama awal cerita Yusuf. Yusuf adalah anak daripada Yakub dan Yusuf menjadi perhatian Yakub. Karena begitu besarnya Yakub memperhatikan Yusuf sehingga saudara-saudaranya memiliki kecemburuan yang melahirkan kebencian. Selanjutnya saudara-saudaranya merencanakan pembunuhan kepada Yusuf, tetapi oleh karena tidak kesampaian dengan pikiran yang lebih panjang, saudara-saudaranya lebih menaruh kepada menempatkan Yusuf untuk dijual kepada Bani Ismail. Lalu Bani Ismail menjualnya kepada Potifar di Mesir. Dan selanjutnya dimulai hidup Yusuf di Mesir. Di Mesir pun Yusuf mengalami sebuah kenyataan yang pahit, di mana Yusuf difitnah, dimasukkan penjara, dilupakan. Banyak hal yang bisa menjadi dasar Yusuf memiliki akar pahit yang dalam. Tapi rupanya Yusuf keluar daripada krisis hidupnya, krisis identitasnya, krisis keimanannya, krisis tentang siapa dirinya. Yusuf melihat dalam aspek yang besar. Kejadian 50 ayat 20, itulah statement yang menggambarkan keluasan, yang menggambarkan kehebatan secara pribadi. Yusuf memandang, menempatkan diri dalam sudut pandang rencana Allah yang besar. Dia berkata kepada saudara-saudaranya pada waktu itu menjual, bahkan mau membunuhnya, "Kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Dua hal yang sangat kontradiktif. Satu,
saudara-saudaranya berkeinginan untuk yang jahat, tetapi Yusuf melihat Allah mengubah menjadi sebuah kebaikan. Akar pahit terjadi di saat kita tidak bisa melihat aspek jauh ke depan, apa yang terjadi dan Allah akan kerjakan ke depan. Inilah poin yang kita akan pelajari bersama-sama. Pertanyaannya adalah sekarang, mengapa Yusuf bisa memiliki statement seperti itu yang luar biasa? Karena ada beberapa hal penting yang kita dapat ketemukan dari seluruh cerita tentang Yusuf. Yang pertama, mengapa Yusuf bisa keluar dari krisisnya, terlepas dari akar pahitnya? Karena pertama, Yusuf sadar betul-betul, benar-benar bahwa Allah beserta dia. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 39, di mana Yusuf bersama Potifar dan istri Potifar menaruh birahi terhadap dia, membujuk dia untuk berbuat zina, Yusuf dengan luar biasa berkata, bagaimana aku dapat berbuat dosa dan berbuat jahat kepada Allah yang menyertaiku. Wow. Di sini Yusuf betul-betul menempatkan dirinya dengan baik, dengan tepat, bahwa pada masa itu dia memiliki keyakinan Allah ada bersama dia. Allah tahu apa yang akan dia buat. Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu dan Allah memperhatikan dirinya, sehingga pada waktu diajak untuk berbuat zina, Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku berbuat kejahatan dan berdosa melawan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini poin pertama yang harus kita renungkan dan harus kita pegang, untuk kita bisa keluar dari krisis tentang akar pahit kita. Mari kita melihat masa lalu, apapun yang terjadi, dalam aspek Allah tahu, Allah mengerti, Allah hadir, Allah mengizinkan, Allah memberikan kesempatan kita mengalami sesuatu yang pahit, tapi kita tidak berbuat dosa. Orang percaya yang menempatkan dirinya dalam pengetahuan Allah, pasti dia akan hidup dalam takut akan Allah. Apapun yang terjadi, dia kembalikan kepada Allah, karena dia tahu Allah mengizinkan sesuatu terjadi untuk dirinya. Ini poin penting. Langkah pertama, tahu Allah bersertanya. Sehingga apapun yang dialami pada masa lalu atau saat ini Anda sedang mengalami sesuatu yang sulit, ingat, Allah tahu. Allah tahu apa yang sedang engkau hadapi. Yang kedua, mengapa Yusuf bisa keluar daripada krisis sehingga dia tidak dibelenggu dengan akar pahit? Karena Yusuf menempatkan hidupnya langkah demi langkah dalam pimpinan Allah. Dalam cerita selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar, lalu dimasukkan penjara, dan selama di penjara dia tetap tunduk dan dia tidak protes, dia tidak memberontak kepada Allah. Tapi dia dengan tenang, langkah demi langkah dia menikmati pimpinan Allah. Kita bisa memahami dan keluar daripada krisis akar pahit bila mana kita menempatkan diri langkah demi langkah dalam pimpinan Allah. Bila kita percaya Allah menuntun kita langkah demi langkah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang justru menghancurkan kita. Orang percaya harus tunduk, orang percaya harus sadar, orang percaya harus memahami Allah sedang memimpin dalam setiap kehidupannya. Pemazmur katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu menjelaskan satu poin penting. Tidak ada satu kehidupan orang percaya yang lepas dari pimpinan Tuhan. Yusuf membiarkan dirinya terus dipimpin Tuhan walaupun semakin sulit. Kesulitan, penderitaan yang kita alami, tekanan, tantangan, cemoohan, kesakitan, kita bisa hadapi dengan iman. Allah sedang menuntun dia. Itu langkah kedua. Mengapa Yusuf bisa keluar dari krisis yang akhirnya yang bisa membuat dia memiliki akar pahit.
Yang terakhir, Yusuf menempatkan diri dari kacamata Allah. Kejadian 50:20 jelas berkata, memang kamu mereka-rekan jahat, tapi Allah mereka-rekan untuk kebaikan. Konsep ini konsep yang luar biasa, karena Yusuf mau memandang setiap hidupnya, setiap langkahnya, setiap peristiwa yang dia alami dalam kacamata rencana Allah yang besar. Inilah kemenangan Yusuf, sehingga Yusuf tidak dibelenggu dengan akar pahit. Yusuf bisa mengampuni saudaranya, karena Yusuf menempatkan diri dengan kacamata Allah. Yusuf melihat sesuatu dengan kacamata Allah. Sebagai orang percaya, marilah kita berpikir dalam cara pandang Allah berpikir. Sebagai orang percaya, marilah kita memahami segala sesuatu dari kacamata Allah dan rencana Allah. Setelah yang dikasih Tuhan, siapapun orangnya pasti mengalami sesuatu yang sulit masa lalu. Tapi janganlah masa lalu menjadikan akar pahit bagi kita. Kalau kita melihat setiap hidup kita dalam satu aspek yang luar biasa, luas dan dalam dan hebat, rancangan Allah yang harus kita alami, rencana Allah yang harus kita jalani. Apa rencana Allah bagi Yusuf? Yusuf mengatakan untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Konteks Yusuf jelas sekali, bangsa Israel mengalami satu yang sulit, kekeringan yang besar, dan Allah menyiapkan Yusuf untuk memelihara. Inilah pemahaman yang luar biasa yang kita pahami, yang harus kita tekuni, yang harus kita imani, yang harus kita jalani, yaitu rencana Allah yang lebih besar ke depan. Saudara yang cinta Tuhan, dalam etika konflik saat ini, dalam kita bisa lepas dari akar pahit, atau kita keluar dari akar pahit, atau kita dapat menyelesaikan akar pahit kita melihat 3 hal. Pertama, percaya Allah selalu memahami dan tahu apa yang kita alami. Kedua, izinkan kita langkah demi langkah, momen demi momen, waktu demi waktu, pimpinan Allah walaupun masih sulit. Dan ketiga, lihat apapun yang terjadi dalam kacamata rencana Allah yang besar buat kita. Allah memiliki misi, visi yang Dia berikan kepada kita untuk kita jalani. Rasul Paulus katakan, aku dapat mengakhiri sebuah pertandingan baik. Itu kiranya menjadi juga kerinduan kita, mengakhiri hidup dalam sebuah pertandingan yang baik. Saudara cinta Tuhan, kiranya etika konflik yang ketiga ini memberkati kita, menolong kita memahami apa-apa yang kita alami masa lalu, siapa-siapa yang menjadikan kita sakit. Lihat semua itu dalam kacamata rencana Allah. Shalom, Tuhan memberkati, dan kita bisa berjumpa lagi pada waktu kesempatan selanjutnya membahas etika konflik dalam aspek yang lebih besar lagi. Kita akan melanjutkan apa pelajaran-pelajaran masa lalu. Terima kasih, Tuhan berkati, dan shalom.